Jadi tujuannya dari 2G sendiri untuk bikin online review sebetulnya adalah untuk ini ya, mengarahkan artis Indonesia ini ke satu tujuan yang nyata. Karena selama ini kan nggak ada yang ngarahin ya. Jadi selama ini kebanyakan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, bingung, muter-putar, nggak tahu arah ya kan. Jadi sekarang kitanya lebih coba untuk ngarahin ya ke satu arah. Bentar. Suaranya masih kurang jelas toh, kejauhan ya. Udah dekat. Udah ya. Oke. Jadi harapannya nantinya kita bisa ini bareng-bareng menuju ke satu tujuan, yaitu meningkatkan standar kualitasnya anak 3D di Indonesia. Ya, karena kalau secara saya harus akui memang banyak artis yang sebetulnya bisa bikin renderan keren. Tapi standar yang di bawah ini standarnya terlalu rendah. Lain sama negara-negara tetangga. Ya, kalau contoh kita coba ambil contoh Vietnam. Ya, Vietnam ini bisa dikatakan standar paling bawahnya mereka itu udah bagus, gitu loh. Jadi itu standar paling bawahnya mereka itu bisa dikatakan hampir rata-rata sama dengan standar kualitasnya artis-artis Indonesia yang senior, seperti itu. Nah, kan jelas saya sebagai artis Indonesia juga merasa tertantang gitu ya. Kenapa kok Indonesia yang jumlah penduduknya lebih banyak, kita merdeka udah lebih lama, kenapa kok nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kita kalah sebetulnya sama mereka gitu kan, kalah cepat. Ya, jadi harapannya kita bisa berkembang bareng-bareng ke satu tujuan. Ya, oke. Sekarang saya mulai dulu dari saya. Oh ya, hari ini spesial hari ini kita dapat tamu Mas Reza dari Kun Visual. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol, ternyata dia suka sekali dengan ide online review dan dia sangat senang kalau bisa ikut nimbrung ya. Nah, terus kemudian saya minta, ayo bantuin saya untuk nge-review yuk supaya lebih bisa menginspirasi banyak orang. Dan dia happy sekali. Wah, terus yang lebih happy saya sih sebetulnya karena ada yang bantuin. Ya kan? Ya, dan saya rasa memang sekarang waktunya artis di Indonesia bersatu ya. Jangan cuma karena COVID-19 saja kita bersatu, tapi kita harus bersatunya selamanya. Ya, makanya kita bikin online review, kemudian kita bikin komunitas yang positif ya, di mana dengan harapan komunitasnya ini aktif semua. Ya, nanti akan saya jelaskan tentang komunitasnya. Jadi untuk online review hari ini nanti saya akan dibantu oleh Mas Reza. Jadi total ada 6 portfolio ya. Jadi 6 portfolio ini yang eksterior ya, yang akan dihandle sama Mas Reza nanti ada 3, yang saya 2 interior sama 1 eksterior. Yang sekarang saya mulai dari saya dulu, baru ke Mas Reza. Ya. Terus tadi sempat ada pertanyaan ya, apakah kalau setelah COVID-19 online review-nya akan dilanjut? Jawabannya iya. Ya. Sampai kapanpun pokoknya ada yang submit gambar akan kita review terus. Kalaupun nggak ada yang submit gambar, kita usahakan selalu ada pertemuan online supaya kita bisa saling saling kenal. Jadi jangan cuman nanti sekedar kayak di Facebook group kemudian cuman kenalnya lewat chatting, nggak ada interaksi, ya. Terus kemudian sebentar.
Terus kemudian apakah nantinya bakal ada yang namanya kopdar setelah COVID-19? Tentunya pasti ada. Kalau bisa kopdarnya rame-rame ke Bali sambil liburan. Ya kan? Mumpung hotel lagi murah. Seperti itu. Ya. Terus oke. Di sini ada Nangkri, Nanang Subagio. Nanang Subagio ini yang desain kantornya 2G, ya. Tapi terpaksa kita hold karena ada kasus COVID-19. Jadi mau tidak mau kita hold bangunannya, tapi konstruksinya udah hampir kelar sih. Dari total 5 lantai kita udah selesai 4 lantai. Oke, saya mulai dulu dari interior. Sebentar ya. Ini cara nge-clear-nya gimana ya? Oke, udah. Jadi ini punyanya apa ini? Lupa saya. Mas Andi Ulil Amri, ya. Semua pertanyaan tolong di hold dulu karena saya tidak bisa tidak bisa fokus nantinya karena saya selalu kepingin baca chatnya. Di hold dulu, nanti ada ada sesi tanya jawab. Oke. Jangan khawatir, kita punya banyak waktu karena ini akunnya pro sekuatnya. Kalau perlu pakai kopi pahit yang sepahit-pahitnya. Tapi jangan minum Baygon. Ya. Oke. So ini punyanya ulat naga ini ya. Ya. Kalau sampai pagi kamu aja, saya tidur. Oke. So jadi punyanya Mas Andi ini kebetulan ada 3 image. Ya. Sebetulnya saya cuma kepingin bahas satu sih ya. Soalnya kalau mau bahas 3 nanti saya harus cas, tapi jangan deh. Jadi ini saya bahas yang ini dulu ya. Sebetulnya kalau dari segi lighting ya, ini nanti saya pindah-pindah view. Dari segi lighting, bagi saya enggak banget. Ya. Enggak bangetnya kenapa? Kalau dari GI-nya sama sun-nya saya oke. Udah normalnya begini memang. Ya. Ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah ini yang selalu terjadi di Indo ya. Kalau mau nyalain lampu selalu malu-malu. Ya. Jadi kesannya ruangan ini itu enggak mengundang. Jadi kalau misalkan udah ikut yang online review yang minggu kemarin, which is sebetulnya sudah saya rekam, cuman belum saya edit, jadi nggak sempat saya posting. Yang ini pun sudah pasti saya rekam, tapi ada beberapa teman yang izin rekam, nggak apa-apa. Tapi toh nanti juga saya pasti akan kasih rekamannya di YouTube. Nah, jadi kita harus mengerti basically kita bikin 3D rendering itu untuk apa dulu, ya. Tujuan kita bikin 3D rendering adalah untuk mempresentasikan. Itu satu, ya. Mempresentasikan apa yang ada di kepala kita, imajinasinya kita, ya. Denah kamu kasih ke 100 orang 3D artist, ya. Denahnya tetap sama, furniture-nya tetap sama. Tapi interpretasi tiap orang dari 100 orang itu saya berani jamin semuanya beda. Kenapa? Karena setiap manusia punya sense of art-nya sendiri-sendiri. Dalam hal ini
yang saya omongkan sense of art bisa dikatakan seperti imajinasinya setiap orang itu berbeda, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa pertama tujuan kita bikin 3D rendering harus untuk mempresentasikan apa yang ada di imajinasi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus ngerti dulu tujuan bikin image ini selain untuk mempresentasikan desain, untuk apa? Kalau memang karena ini orderannya klien, tujuannya adalah untuk marketing, ya otomatis kita harus bikin image ini sesuai dengan tujuan marketingnya. Ya. Nah, pada saat bikin image sesuai dengan tujuan marketingnya, otomatis kita harus melakukan satu hal yang paling mendasar. Ya, satu hal yang paling mendasar adalah ego kita taruh di atas meja. Kalau perlu di bawah meja, ya. Jangan ditaruh di kepala, ya. Jadi kita harus mengerti kebutuhan klien kita itu apa, ya. Jangan ngomong, wah kalau sesuai permintaan klien nanti jelek. Saya kepinginnya keluar artnya, dindingnya saya kasih dirt, kemudian kayunya saya kasih lumut. Wah ya siapa yang mau? Ya kan, nggak masuk akal kan? Dan tujuannya untuk marketing, untuk menjual unitnya, ya seperti itu. Itu yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita tujuannya untuk marketing, ya image seperti yang saya show sekarang, ya ini kan memang untuk marketing ya, which is normally apartemen di Indonesia kurang lebih seperti ini. Nah, itu kunci utamanya yang satu adalah image ini harus inviting, harus mengundang. Mengundang apa? Mengundang orang yang mau beli apartemennya. Ya, kalau ini sebuah apartemen. Nah, jadi kita harus mengerti biasanya gambar-gambar seperti ini akan di-show pada saat pameran. Biasanya pada saat mereka soft launching ataupun grand launching. Ya, ini harus mengerti nih. Kita harus mengerti ini kapan marketingnya kapan ini, ya. Jadi nggak boleh cuman pokoknya ada klien pesan kemudian selesai, nggak boleh, ya. Terus jadi itu yang harus kita ketahui ya. Terus kemudian pada saat pameran tentunya tujuannya adalah untuk menarik orang untuk beli unitnya. Betul ya, dari klien kita. Klien kita ada developernya, ya. Tapi klien yang sesungguhnya adalah yang mau beli unitnya, ya. Jadi yang beli unitnya siapa? Itu harus bisa ditarik. Jadi percuma image-nya bagus, menurut kamu bagus, tapi tidak inviting bagi orang, tidak menarik. Pada akhirnya fail kebutuhan marketingnya. Kalau mereka fail, mereka akan cari artis lain untuk nge-remake, ya seperti itu. Akhirnya mereka tidak akan kembali ke kamu. Sayang sekali nanti, ya. Jadi pertama image harus inviting. Nah, dalam hal ini image ini kurang inviting, walaupun sekali lagi secara GI-nya udah benar, kemudian secara sun-nya udah benar, kemudian lighting interiornya yang kurang, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan tambahkan lightingnya, warna kuningnya lebih kencang, ya, lebih kencang. Nah ini jeleknya di Indonesia ini kalau sudah apartemen, ya biasanya titik lampunya ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai seorang 3D artist ya. Di mana 3D artist pun biasanya kebanyakan pasti sering lihat referensi, banyak ngelihat apartemen yang high end, yang dimana banyak pakai lampu-lampunya yang spotlight yang pakai railing atau apalah. Nah ternyata yang terjadi di real life-nya cuma adanya downlight ya. Cuman saya tidak yakin downlight-nya ada di sini. Kalau ini kamar, biasanya downlight
kamar, ini cuma ada satu di tengah ruangan, sama di lorong. Ya, tapi kalau ini memang terjadi, ya so be it lah. Ya, kalau misalkan ini tambahan untuk ngasih spotlight ke kasur, ya, jadi cuman interpretasinya dari Mas Andi, saya sangat tidak menyarankan ini dipakai. Kenapa? Karena di real life-nya jarang sekali kita kasih spotlight di atasnya kasur, di atasnya bantal. Ya, saya akan lebih menyarankan pasang lampunya di dinding, lampu baca. Kalau lampu baca, watt-nya tidak terlalu besar. Ya, kalau spotlight, watt-nya bisa terlalu kencang, walaupun cuma 20 watt. Misalkan kalau kita pakai apa ini, apa ini, halogen, ya. Walaupun sekarang kalau LED sih kurang lebih 5 watt, 10 watt ya. Tapi tetap bagaimanapun akan lebih bagus kalau pakai lampu baca. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau lampunya di tengah, otomatis kalau downlight, ya kita harus mengerti karakternya downlight. Kalau downlight, ini rumah, ya. Sebentar. Kalau ini rumahnya, ya, lampunya di dalam rumahnya nih, ya, di dalamnya nih, ya. Jadi otomatis lampunya ini bohlam, dia bukan spotlight, dia akan nyebar, sangat menyebar. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang namanya spot seperti ini. Ya. Jadi kalau nyebar harusnya ruangan ini bisa lebih kuning. Jadi kalau saya mungkin akan bikin seperti ini. Sekarang bisa kelihatan ya Mas Andi ya? Oke, ini saya matikan dulu levelnya. Sekarang bisa dibedakan. Lebih inviting mana? Ya, jadi kalau ini, kalau udah terang begini, loh Mas, lantainya kan jadi terang banget nih. GI-nya terlalu terang. Ya, pertama, so what? Karena ini memang dekat sekali sama jendela, sama pintunya, dia pintunya kaca. Ada kacanya, which is bagi saya juga nggak masuk akal ini. Kok ada pintu kaca begini ya. Cuman, well anyway, saya nggak ngomongkan desainnya. Ya. Tapi kalau merasa GI-nya warna birunya terlalu terang, ya berarti yang penting pokoknya kamu harus dapatkan brightness-nya kurang lebih seperti ini, tinggal GI-nya kamu turunin. Entah itu sky-nya atau apalah HDRI-nya kamu turunin. Tapi sun-nya pertahankan. Kemudian untuk lampu IES-nya cari yang bukaannya lebar, ya, bukaannya lebar sekali. Kemudian kencengin. Jadi dia ada kesan kuningnya. Kalau ini saya cepat main agak cepat aja. Pakai foto filter. Walaupun ini tidak terlalu mewakili ya. Karena ini foto filter. Jadi at least ada kuningnya dikit lah. Jadi kalau ini sekarang saya matikan semua, ya. Balik lagi ke image asalnya. Nah, bedanya jauh sekali. Ya. Bedanya jauh sekali. Nah, sebetulnya teknik color correction sudah sempat saya share di YouTube, ya, di bagian post production yang di interior rendering, tapi akan saya ulangin sedikit di sini. Kalau kita pakai curve, ya, curve ini ada RGB, kita kasih ke ada pilihannya red, green, blue, ya, kita ke red-nya, kita naik turun ini, seperti itu,
ya. Kita naik turunin, misalkan kita naikin dikit, kemudian green-nya kita mainin, ini bisa ngerubah warna, ya. Terus kemudian blue-nya. Nah, jadi kadang begini ya, kalau kita kepingin bikin sesuatu itu agak kuning, ya, kepingin sesuatu itu agak kuning, biasanya kita, atau merah, biasanya kita angkat merahnya. Ya, kita coba pakai cara yang berbeda. Pakai cara approach yang berbeda, yaitu sebaliknya. Kalau kamu ingin sesuatu agak merah, coba birunya kamu kurangi. Jangan merahnya yang ditambah. Ya. Jadi pakai perspektif yang berbeda. Seperti itu. Itu yang selalu kita ajarkan di 2G, ya. Nah, sekarang coba kita matiin. Nah, feel-nya udah beda nih. Ya, lebih warm. Ya. Jadi kalau tadi terlalu bluish, sedangkan kalau ini warm, lebih warm. Tapi sekali lagi, ini bukan not the best ya, tapi saya cuma kepingin nunjukin aja kurang lebihnya seperti apa. Terus kemudian untuk angle kamera, ya, angle kamera, kalau saya suggest, yang bisa saya suggest adalah, bentar ya, jangan sampai ada lampu yang kepotong seperti ini. Oh, sorry. Jangan sampai ada lampu yang kepotong seperti ini. Ya, ini distract. Biarkan lampunya di sini. Harusnya kalau dari pengalaman saya, karena saya juga punya apartemen di Surabaya, lampunya biasanya di sini. Most likely, ya, seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ini dia mancarnya begini. Terus kemudian kameranya mungkin harus agak naik sedikit ya. Kameranya agak naik sedikit supaya ininya nggak terlalu kelihatan besar. Jadi masih kelihatan porsinya ini lebih besar sedikit. Ya. Terus kemudian kalau memang ini kan saya lihat kameranya cukup wide ya. Jadi kesannya apa ini? Kasurnya ini bisa dualem banget nih. Ini dualem banget ini. Kayaknya seperti kayak orang mau apa ya? Punya kasur ukurannya hampir 3 meter gitu, bukan 2 meter. Ya, jadi tidak mempresentasikan keadaan aslinya. Seperti itu. Ya, itu yang kita mesti pikirkan. Jadi mungkin kameranya ditarik ke belakang, ya. Kemudian kita pakai clipping, ya, agak diklip seperti itu. Kalau perlu ruangannya agak dibesarin dikit, enggak apa-apa, dibesarin dikit. Paling kurang lebih 10% aja lah, supaya kamu bisa agak mundur sedikit. Tapi ya gitu, balancing lighting-nya harus diperhatikan. Terus kemudian yang kedua adalah jarak ini enggak masuk akal. Ya, saya enggak tahu karena memang ini desainernya yang memasang seperti ini, tapi ini di aturan permebelan sudah enggak boleh. Seperti itu. Jadi kalau memang mau enggak mau lemarinya ada di sini, kasur ini harus setidaknya ukuran 160. Tidak boleh pakai 180 pun enggak bisa. Kecuali sudah persetujuan dari ownernya. Ya, dan it's different story. Seperti itu. Oh, ini 160 ya. Oke. Berarti memang ruangannya enggak enggak memenuhi syarat. Tergantung desainnya. Kamu yang desain ini ya? Kamu yang desain? Oh, visualize saja. Ya udah, berarti ya memang nggak bisa ngomong. Jadi memang kamu tidak punya kendali di desainnya. Tapi well anyway, apapun itu, ya kalau secara lighting baik lagi ini sudah oke, ya. Kalau tinggal diotak-atik seperti ini aja dibandingkan yang tadi, ya. Tapi again saya tidak menyarankan gambar ini kamu pasang sebagai portfolio.
Karena bagi saya yang mereview aja, ini udah kesannya udah salah kaprah. Ini saya yang mereview. Apalagi orang, misalkan kamu kepingin dapatkan proyek luar negeri, mereka melihat seperti ini, kamu walaupun sebetulnya kamu hanya visualizer, kamu akan dianggap sebagai desainer. Dianggap, wah ini visualizernya tolol nih. Kayak begini, ini kok dibikin seperti ini. Ini harusnya jaraknya seperti ini harusnya seperti ini. Jadi, nah daripada kita yang sebetulnya kerjanya cuma visualisasi, tapi goblok-goblokin sama orang yang ngelihat, apalagi dari luar negeri, wes lebih baik jangan diupload. Seperti itu. No, nggak bisa. Kalau lemarinya dan kasurnya dikecilin lagi untuk ngakalin, itu nipu. Seperti itu. Orang akan notice, apalagi lemari ya. Lemari itu memang kedalamannya 60. Seperti itu. Jadi kalau aku sih, it is what it is, biarkan. Ya kan, supaya apa? Mereka biarkan kliennya tempur sendiri sama desainernya. Seperti itu. Ya, cuman sekali lagi kalau saya tidak akan upload ini sebagai porto. Kalau memang ingin sekali mengupload ini sebagai porto, it's okay. Ruangannya pakai, kamu besarin, ya, desainin yang keren. Jadi ruangan ini hanya kamu pakai sebagai acuan. Sisanya kamu oprek semua. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Andi? Jadi not every image bisa kita upload ya. Jangan salah loh. 2G ini bikin image nggak selalu bagus loh ya, tergantung permintaan klien. Jadi ya kebetulan memang kita nggak semuanya upload ya, tapi ada beberapa klien yang kita boleh upload, tapi karena memang nggak terlalu bagus, karena permintaannya mereka, kita nggak upload duluan. Nunggu ada waktu, nanti kita remake baru kita upload. Karena portofolio itu adalah kartu namanya kita nih. Seperti itu. Nah ini ada yang ngomong, saran saya dari pengalaman kalau desainnya ada janggal, cari kamera angle yang nutupi kejanggalan. Which is a good idea, Seperti itu. Ya, which is a good idea. Tapi sometimes shit happen. Nggak bisa. Ini ruangannya terlalu kecil. Itu sebetulnya triknya sudah kita pakai juga. Cukup kita pakai. Karena memang kebanyakan kita juga ada proyek-proyek yang apartemen kecil-kecil juga ada. Nggak bisa dihindari. Tapi not this small. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi yang bisa saya sarankan ke Andi, remake ulang nanti kalau ini udah kelar, ruangannya kamu pakai sebagai acuan aja, besarin, terus kemudian kamu bikin sesuai yang kamu mau. Ya. Terus kemudian yang perlu saya note kan, ini adalah bagian saya nggak tahu ngomongnya apa ini istilahnya. Ini terlalu mepet. Ya, ini terlalu mepet. Field of view saya nggak pernah pakai field of view, saya pakai focal length. Jadi which is di Indonesia ini sebetulnya happen. Ya, menyedihkannya di real life ini happen. Jadi ceiling sama dinding ini mepet banget ini. Benar-benar jadi satu. Tapi harusnya di sini ada groove-nya. Entah itu cuma 1 cm. Shadow line, ya betul. Shadow line. Shadow line ini penting. Karena terakhir sudah beberapa tahun terakhir kita udah kalau bangun selalu ada shadow line-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini penting untuk memberikan volume. Karena apa? Kalau nggak ada itu, kesannya image ini kurang detail. Detailnya kurang. That's the problem. Ya, seperti itu. Terus kemudian satu lagi, masukan lagi, kalau dilihat dari sini, nah, ya, dilihat kalau dari angle ini, ya, which is sebetulnya kita bisa lihat ya. Kalau dari angle yang ini, kita bisa lihat sun-nya ini loh.
super duper nice, very nice, seperti itu. Mas Rizal bisa tolong di hold dulu pertanyaannya, karena kita tidak bahas itu dulu, ya. Sabar. Nanti ada waktunya Q&A. Ya. Nah, jadi ini super nice. Ya, jadi kalau misalkan ini saya naikin lagi curve-nya coba. Tidak selalu sama ya. Satu image yang satu dengan yang lain tidak selalu sama ya. Untuk curve-curve-nya ya, atau levelnya ya. Nah, wah ini Mas terlalu terang. Saya bisa ngomong ini over karena ini. Sorry. Ini bluish-nya ngeglow banget nih. Ya. Nah, terus kemudian ini kalau untuk ngakali, wah ini gimana caranya supaya tidak terlalu putih? Ya. Gampang. Simpel aja, tidak usah pusing. Kita brush. Di maskingnya curve ini, kita brush pakai warna hitam, supaya dia nggak terlalu ini. Sebetulnya bukan karena belum kamu yang ketinggian, tapi karena memang kamu kurang cerah renderannya. Kalau kamu udah cerah, baru kamu apply bloom, then it's different story. Seperti itu. Nah, kalau ini kan kamu udah gelap, kamu paksa bloomnya keluar, kemudian kamu curve-in, atau kamu terangin, jadinya dia nge-blow up. Ya. Well, anyway, sebetulnya saya enggak terlalu kepingin bahas yang ini. Cuman maksudnya saya pakai image ini adalah, ini sekarang gini, di ruangan ini, ya kita mesti mengerti bahwa di sini ada lampu. Yes, ini ada memang biasanya. Ya, ini harus di blur. Ya, maksudnya dinaikin intensitasnya. Dinaikin supaya apa? Di image yang ini, di sini nanti ada kelihatan kuningnya di lemari ini. Ada sedikit kuning. Ya, kalau di sini ada sedikit kuning, ini akan memberikan volume di sini. Yang melihat akan merasa bahwa di sebelah kiri masih ada ruangan. Hanya dari melihat image ini. Seperti itu. Ya.